Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait kasus penanganan korupsi Presiden Park Geun-hye oleh Badan Audit dan Inspeksi Korea Selatan. Nama saya Ahmad Ali Akbar Aslami, NPM 12182100035. Saya Mira Humairah dengan NPM 12182102006. Nama saya Lisha Nabila dengan NPM 12182100125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Kusumaning Tias dengan nomor NPM 12182100031. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Diansyah Kusuma dengan NPM 12182100026. Penanganan kasus korupsi Presiden Park Geun-hye oleh Badan Audit dan Inspeksi atau BAI dari Korea Selatan. Yang melatar belakangi kami memilih judul ini karena ini memiliki hal yang menarik, yaitu yang melakukan korupsi tersebut adalah Presiden dari Korea Selatan atau tepatnya mantan Presiden Korea Selatan. Selain itu ada beberapa tokoh yang melakukan atau beberapa konglomerat yang melakukan atau yang terlibat dalam kasus tersebut. Seperti contohnya itu teman dekatnya Choi Son-sil, dan beberapa konglomerat yang terlibat yaitu ada Lotte dan Samsung. Selain itu memiliki dampak yang cukup besar terhadap negara Korea Selatan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan memasuki slide berikutnya. Kasus korupsi. Pada tanggal 11 Juli yang diberitakan oleh Yonhap di Seoul, Badan Audit Negara Korea Selatan pada Selasa meminta agar penuntutan menyelidiki layanan bea cukai atas dugaan pemilihan gelap operator bebas bea di 2015. Badan Audit dan Inspeksi atau BAI mengumumkan hasil pemeriksaan khusus dari proses tender sehubungan dengan skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan mantan Presiden Park Geun-hye dan temannya Choi Son-sil. Audit tersebut menemukan bahwa Korea Customs Service segera sewenang-wenangnya menerapkan aturan untuk mengeluarkan Jotelaplote.co dari persaingan untuk bebas bea di Seoul dalam penawaran Juli dan November, yang menghalangi bisnis dan merekam dokumen palsu. Ia juga menuduh KCS kemudian membuat slot tambahan yang melanggar peraturan untuk membantu operator bebas bea mendapatkan kembali lisensinya setelah ditekan oleh kantor kepresidenannya. Selanjutnya, kronologi kasus ini berawal dari auditor negara meluncurkan inspeksi awal tahun atas permintaan parlemen yang mengklaim bahwa Park dan Choi mengganggu penawaran. Layanan bea cukai memberikan lisensi untuk toko bebas bea kota yang dapat diperbarui setiap 5 tahun melalui penawaran yang kompetitif. BAI mengatakan otoritas pabean menurunkan nilai untuk Lotte yang merupakan operator bebas terbesar di negara itu sekitar 190 poin sambil menaikkan harga penawaran dari unit operasi bebas bea grup Hanwha sebanyak 240 poin dalam penawaran Juli. Malpraktik serupa dilakukan untuk penawaran bulan November berikutnya yang mendukung operator bebas bea menengah yang berafiliasi dengan Dosan Group yang katanya menyebabkan pukulan beruntun bagi Lotte. 9 bulan setelah penawaran, yaitu pada bulan November, KCS tiba-tiba mengumumkan 4 penempatan tambahan untuk bebas bea baru di Seoul. Yang diduga BAI adalah untuk membantu Lotte memenangkan kembali lisensi untuk cabang utama di Seoul Timur setelah Park mengadakan pertemuan dengan kepala para konglomerat. Penuntut diharapkan untuk menggali kasus ini untuk mencari tahu mengapa Lotte dieliminasi dan kemudian diberi kesempatan kedua. Mereka cenderung menanyai pejabat dari layanan bea cukai dan Kementerian Keuangan yang terlibat dalam proses penawaran. Yang kemungkinan bahwa seseorang dengan pangkat lebih tinggi dapat memerintah mereka untuk mengecualikan raksasa retail itu dengan sengaja. Park dituduh berkolusi dengan Choi agar konglomerat top termasuk Lotte dan Samsung memberikan kontribusi kepada 2 yayasan yang diduga dikendalikan oleh Choi dengan imbalan bantuan bisnis. Penuntut mengklaim bahwa Lotte mendanai setidaknya 7 miliar won atau 6,7 juta US dollar
Kemudian, BAI mengatakan perusahaan yang terlibat dalam kasus ini menolak berkomentar tentang masalah ini dengan mengatakan mereka mengikuti semua prosedur yang seharusnya. Lalu, BAI berhenti membuat kesimpulan tentang apakah penawaran yang dilanjutkan adalah bantuan dari Park sebagai imbalan atau dugaan kontribusi mereka kepada dua yayasan yang terkait dengan skandal itu. Setelah kronologi kasus sudah disampaikan sebelumnya, terdapat hasil akhir putusan kasus korupsi. Yang pertama, Park Geun-hye dinyatakan bersalah atas 16 dari 18 dakwaan seperti penyuapan, pemaksaan, penyalahgunaan jabatan, pembocoran rahasia negara, dan dakwaan lainnya. Yang kedua, dia di awal dijatuhi hukuman 24 tahun penjara, namun dalam putusan tahun 2018 dikurangi menjadi 20 tahun. Setelah pengadilan ulang dengan tambahan hukuman 2 tahun penjara sebab ikut campur dalam pencalonan kandidat Partai Saenuri. Dan yang ketiga, dia juga dikenakan denda sebesar 17 juta US dollar atau sekitar 235 miliar rupiah. 20 Juli 2018, Seoul, Korea Selatan. Mantan Presiden Korsel kembali dijatuhi hukuman pidana. Park Geun-hye divonis 8 tahun penjara. Setelah terbukti menerima dana dari Badan Intelijen Korsel 3,3 miliar won. Juga mengintervensi pemilihan kandidat anggota parlemennya pada 2016. Sebelumnya, Park telah divonis 24 tahun atas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jika dijumlah, maka Park harus menjalani hukuman 32 tahun. 국정원 자금 수수와 관련한 부분에 대해서는 피고인에 대해서 징역 6년의 실형과 33억 원의 추징, 그리고 2016년 2월 2억 원 자금 수수에 대한 부분과 뇌물 수수에 관한 점에 대해서는 무죄로 판결을 하고 2018 Selain hukuman yang diberikan kepada Park Geun-hye, juga terdapat hukuman yang diberikan kepada mantan sekretaris senior kepresidenan yaitu An Jong-bum atas tuduhan penerimaan suap dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta won. Kemudian Presiden grup Lotte Shin Dong-bin yang dituduh menerima suap mendapatkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara serta penyitaan uang sebesar 7 miliar won yang dianggap sebagai uang suap. Apa saja dampak dari kasus korupsi mantan Presiden Korea Selatan yang ke-11 atau Park Geun-hye? Yang pertama, bisnis bebas bea Korea Selatan telah mengalami penurunan tajam dalam turis Cina, yang dimana turis Cina merupakan sumber keuntungan utama mereka, yaitu berasal dari pertikaian diplomatik dengan Cina atas penyebaran sistem pertahanan anti rudal Amerika Serikat. Dengan total 13 pemain berlomba-lomba untuk unggul, sehingga kelebihan pasokan diperkirakan akan semakin meredam pasar yang kejam. Yang kedua, awal bulan Juli 2017, Hanwha Galleria mengatakan akan menarik diri dari Bandara Jeju bulan Agustus 2017 dengan alasan penghentian sewa awal dengan operator bandara dikarenakan defisit. Sedangkan izin usaha bebas bea di bandara itu semula berlaku hingga April 2019. Yang ketiga, puluhan pejabat di Lotte Duty Free juga mengatakan akan mengembalikan 10% dari gaji mereka sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis.